Di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan ekosistem. Yang pertama yaitu individu. Jadi individu yaitu suatu organisme atau makhluk hidup yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian individu tersebut akan mengembangkan struktur dan tingkah lakunya yang disebut dengan adaptasi. Jadi saya ambil contoh yaitu seekor kucing. Seekor kucing ini disebut dengan individu. Jadi kucing ini akan mengembangkan struktur dan tingkah lakunya yang bisa disebut dengan adaptasi, seperti itu. Kemudian satuan ekosistem yang selanjutnya yaitu populasi. Populasi sendiri yaitu sekumpulan individu yang sejenis atau satu spesies yang menempati suatu kawasan tertentu. Apabila jumlah individu tersebut meningkat dalam suatu kurun waktu, maka bisa dikatakan bahwasanya populasi tersebut meningkat. Dengan meningkatnya kepadatan populasi tersebut, kebutuhan populasi akan bahan makanan, kemudian tempat tinggal, serta kebutuhan yang lainnya juga akan meningkat, sehingga berada di luar kemampuan lingkungan untuk menyediakannya, yang pada akhirnya menyebabkan persaingan antar individu untuk memenuhi kebutuhannya. Pastikan seperti itu. Kemudian persaingan tersebut pasti menimbulkan dampak, dan dampaknya yaitu seperti dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka panjangnya yaitu seperti individu yang lemah akan kalah bersaing dengan individu yang lebih kuat, sehingga terjadi seperti efek evolusi. Sedangkan dampak jangka pendeknya yaitu seperti persaingan akan meningkat, daya juang mempertahankan hidup, kemudian kelangsungan hidup dan perpindahan, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan ekosistem yang ketiga, yaitu komunitas. Komunitas sendiri yaitu kumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu kawasan tertentu. Dapat dilihat bahwasanya di sini terdapat komunitas di sekitaran kolam, yaitu terdapat hewan-hewan seperti kura-kura, populasi kura-kura, kemudian populasi ikan, serta populasi hewan-hewan kecil yang lainnya. Di sekitaran kolam di sini juga terdapat tumbuhan yang tumbuh di sekitaran kolam seperti tumbuhan jeruk, kemudian populasi tumbuhan salak, serta populasi tumbuhan arbei. Jadi dapat dilihat bahwasanya di sini terdapat populasi tumbuhan dan populasi hewan-hewan. Kemudian dari beberapa populasi tersebut berinteraksi dan membentuk suatu komunitas. Kemudian yang terakhir mengenai ekosistem. Saya di sini mengambil contoh yaitu ekosistem persawahan. Jadi ekosistem di sini yaitu suatu interaksi atau timbal balik antara komponen biotik dan abiotiknya. Contoh, komponen biotiknya tersebut adalah seperti makhluk hidup seperti tumbuhan, di sini contohnya seperti padi, kemudian rumput, serta hewan-hewan yang lainnya seperti tikus, kemudian belalang, kemudian burung dan lain sebagainya. Kemudian komponen abiotiknya di sini yaitu seperti angin atau udara, kemudian air, kemudian oksigen dan karbon dioksida. Jadi antara komponen abiotik dan komponen biotiknya tersebut akan mengalami timbal balik yang disebut dengan ekosistem. Terima kasih.